roasting pakai apa? Gue pakai wajan bang. Serius katanya. Asli. Tuh lihat warnanya aja belang-belang. Ruang Profesi. Halo semuanya teman-teman, apa kabarnya? Ya, semoga luar biasa semua. Begitu juga kabar kita dari Ruang Profesi hari ini sungguh luar biasa. Karena kita ada di lokasi yang berbeda. Yang sebelumnya mungkin teman-teman biasa lihat studio kita yang suasananya kantor banget ya. Sekarang kita suasana lebih santai, lebih rileks. Karena kita syuting langsung di satu kafe yang dimana salah satu profesional baristanya itu menjadi salah satu narasumber kita. Wah, asik. Profesional dong. Kalau nggak profesional nggak masuk ruang profesi, ya kan? Amin. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih dengar suara motor, klakson, mobil, wajar ya, karena memang kita syuting langsung di kafe. Tapi nggak usah berlama-lama lah, biar kita tahu apa itu profesinya barista. Siapa dia, langsung kenalan dengan Bro Anto. Halo. Halo. Apa kabar Bro? Salam Alhamdulillah kenal. Baik Sehat ya. Sehat. Wah, luar biasa coy tempat lu. Asik. Ya lumayan lah, kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit yang pedes tuh. Iya pedes. Orang-orangnya juga pedes. Oh gitu ya. Oh pasti dinantikan nih apa sambutan pedesnya nanti ya. Oke Bro, Kopi Hilir, bentar ya namanya? Yep betul. Kopi Hilir ya. Ini kita ada bukan di Jakarta, Kuningan tapi bukan Jakarta. Yep, kita lagi ada di Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat, Iya, tepat ya. Mantap. Yang di Jakarta, yang di mana-mana, kalau ke Kuningan boleh silakan mampir. Iya. Kita ada di Jalan Juanda, Iya. nomor 99A. Oke, nih minumannya ini dua nih. Entar gue cobain nih. Awasnya kalau nggak enak. Santai ya, kita baru mulai, jadi yaudah ya ngopinya agak santai. Biar nanti nggak terlalu kering. Iya. Kita ngobrol lama soalnya. 3 hari. Oke. Nggak pakai cut. Bro Anto, makasih waktunya ya. Jadi lu udah mengizinkan tim Ruang Profesi di sini untuk langsung loh ngobrol sama baristanya yang legend nih. Oh sih. Legend ya. Iya, legend, berarti udah tua. Bro, gua kenal lu udah lama nih. Udah lama sekali. Ya gua tahu lu dulu memang di pertengahan perjalanan hidup lu ya. Iya. Lu mulai Lu jadi saksi hidup. Iya, gue saksi hidup lu lah. Lu bisa ada di barista ini. Cuman kan gue memang nggak tahu awal-awalnya gimana. Kenapa sih bisa lu pilih barista? Atau malah dulu yang gue tahu lu sempat kuliah di Kuningan, sempat pindah kuliah di Bandung kan, sempat kerja bareng gue juga tuh. Jadi sales juga ya. Iya, loncat-loncat anjrit. Ini orang tahu sekarang jadi barista pro lagi, ya kan, punya kafe. Amin. Itu awalnya gimana? Awalnya gimana ya? Emang di satu titik dulu tiba-tiba lari ke gue mencoba buat profesional di bidang barista karena emang awalnya tuntutan. Ada satu kedai kopi di Kuningan yang dia mau baru buka dan tahu gue suka ya, tiap balik Kuningan pasti gue bawa biji-biji kopi yang aneh, yang gue pasti bawa kemana-mana seduhannya. Gue cekokin teman-teman tongkrongan gue. Nah dari situ ada yang mau buka dan dia nawarin gue buat di situ. Oke, jadi itu pertama kali kerja jadi barista. Tapi ceritanya lu belajar sendiri awalnya gimana? Karena yang gue tahu ya, waktu lu ke Bandung tuh, lu kabur ke Bandung kuliah lagi ngambilnya fotografi kan. Oke. Iya. Dulu tiba-tiba dia ke Bandung kuliah lagi, ke temannya itu Anto kuliah lagi, pindah di Bandung. Bawa kamera, jadi fotografer sekarang gitu kan, ngambil fotografi ya dulu sebenarnya. Fotografi. Terus akhirnya kenal kopi itu gimana? Memang di Bandung atau di luar itu? Di Bandung. Emang dulu cuman ya sekedar kalau lagi pengen ngopi mainnya ya nongkrong lah di kedai kopi. Kalau lagi pengen nyantai sendiri nongkrong di kedai kopi yang brandnya udah gede. Dari situ cuman jadi ya peminum doang. Awalnya penikmat. Iya. Kalau dibilang penikmat belum. Di situ belum. Cuman peminum doang. Minum aja ya. Iya. Nongkrong minum kopi lah ya. Nah, lebih ke situnya. Itu masa-masa kuliah ya? Masa-masa kuliah. Oke. Dan pas gua ya mulai jatuh cinta di kopi gara-garanya emang ada salah satu dosen dia bikin kelas khusus. Nah, dosen itu dari Amerika. Dia cuman ngambil 12 orang buat ikutan kelasnya. Nah, dan waktu 1 bulan ke depan pas gue mau nyerahin tugas
Gue cari-cari dia di kampus nggak ada. Gue telepon lah dia. Pak di mana? Udah lu sini aja. Emang di mana? Di situ deket dari kampus deket. Paling cuman sekitar 500 meter lah dari kampus. Udah gue lagi di sini biar enak yuk sambil ngopi kata dia. Nanti sambil dia kasih sedikit apa nih ya, ilmu juga sambil ngobrol-ngobrol di sana biar enak. Ya udah gue kesana. Nyamper lah ngobrol-ngobrol. Nah dari bulan kedua itu jadi agak sering nongkrong di sana. Jadi lu pertama kali diculik sama dosen lu? Iya, dosen gue bangke banget ya. Padahal itu dosen fotografi kan? Iya, Terus lu jadi gara-gara dia juga nyasar. Oke, terus. Nah, yang pas dari situ 3 bulan kalau nggak salah kelas khususnya dia 3 bulan doang. Dia berangkat lagi ke Amerika dan gua sama anak-anak kelas malah jadi ya di situ jadi tempat tongkrongan kita, jadi markas. Jadi base camp. Base campnya kita. Jadi tiap beres kuliah sampai malam sampai tutup si kedai kopinya juga kita masih di situ. Nah dan lama kelamaan gue deket lah sama si baristanya. Kenal dan dekat. Pacaran? Aduh. Enggak, cowok ya? Cowok. Kirain ya kan. Kalau cewek sih ya enggak tahu. bisa jadi. Untung cowok. Dari situ lah gue dicekokin espresso sama doi. Awalnya kenapa? Gara-gara gue kalau tiap kesana pasti ordernya kalau nggak cappuccino ya cafe latte. Ya kopi susunya zaman dulu lah ya. Espresso base lah ya. Espresso base. Pas di situ doi nyamperin, nanyain, lu kenapa sih kok nggak pernah nyobain espressonya kita? Gue takut. Takut kenapa? Punya asam lambung cuy. Ya udah gini aja. Sekarang gue kasih ya. Kalau lambung lu kenapa-kenapa, gue yang tanggung jawab. Dia bilang sampai kayak gitu. Ya udah deh, gue beraniin. Dia minum lah. Nah, yang gue kaget, emang bukan larinya ke perut, tapi lebih ke ulu hati. Agak-agak enek gitulah. Agak kalau bahasa Sundanya mah kehul gitu. Nah pas di situ, ya itu wajar. Kata dia wajar. Kalau orang pertama minum espresso wajar kayak gitu. Yang penting nggak lari ke perut sakitnya, kata dia. Ya udah gue habisin lah hari pertama itu. Pas gue mau balik, dia sampai berani buat nantangin gue. Lu seminggu ini harus rutin balik ke sini. Ngapain? Udah urusan gue. Espresso dari gue gratis. Kalau kenapa-kenapa gue tanggung jawab. Seminggu ini aja. Tapi jangan lupa, lu sarapan. Udahlah sarapan. Dan di minggu akhir, gue di situ malamnya sama doi. Kalau bisa lu besok nggak usah makan besar, nggak usah makan makanan yang berat. Ngemil boleh, yang penting keisi perutnya. Dan balik ngampus, gue kesana. Dengan ekspresi jahatnya dia sambil bilang, lu udah siap buat apaan? Espresso terakhir lu, kata dia. Lu nggak makan kan hari ini? Belum. Oke. Tes dibikinin lah. Alhamdulillah lambung gua aman-aman aja. Aman-aman aja. Sampai di hari terakhir itu gua ngopi hampir 5 gelas deh kayaknya. Wah, gila. 5 gelas dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Kenapa bisa gitu ya? Nah itu, gue tiba-tiba jatuh cinta dari itu. Tadinya gue punya asam lambung dan agak takut buat banyak ngopi lah gitu kan. Ya udah, dari situ gue mulai kok bisa ya. Padahal orang-orang taunya kalau kopi itu ya jahat ke lambung. Nah, dan ternyata si barista malah ngebalikin, kopi yang kayak gimana? Nah, jadi tidak seperti itu, tidak sejahat itu. Tidak sejahat itu. Malah ya jauh dari itu gue lebih ke wow, ternyata emang iya kopi yang gimana dulu. Jadi tidak semua kopi itu bisa memancing asam lambung ya, tergantung baristanya. Tergantung barista, tergantung biji kopi yang dipakainya, tergantung treatmentnya. Oh bisa seperti itu ya. Ya. Dan akhirnya lu belajar Nah dari situ.
Oke. Siapa Karena- yang pertama kali ngajarin lu siapa? Aduh, namanya itu nama panggilannya Mang Alung disebutnya. Mang Alung. Gue sampai sekarang lupa lagi namanya. Nama aslinya? lupa gue. Wah, lu parah lu. Udah apa berapa Mang tahun Alung. dah. Mungkin memang lu udah kecapnya namanya Mang Alung aja ya. Aduh. Itu yang ngajarin. Iya. Oke. Lu belajar pertama kayak gimana? Apa yang lu pelajarin sih dari kopi? Gue belajar bikin espresso. Oh, espresso. Mesin Dan, atau manual? Pas di sana langsung mesin, kebetulan Langsung mesin, mesin, dia ya. pegang mesin. Dan yang gue agak bikin ngeri juga itu padahal udah mesin. Mhm. Katakanlah gilingan settingannya udah segitu. Mhm. Dan ketika gue bikin, lah kok beda? Rasanya Beda. padahal mesin ya. Nah, dari situ gue makin penasaran. Mang, kok buatan lu mah masih ada manis-manisnya tapi buatan gue lebih pahit ya? Dari situ gue ulik-ulik mulai banyak nanya. Dari bikin espresso doang. Gue belum lari ke bikin. Sempet sih akhirnya yang mulai kesananya gue mulai bikin cappuccino sendiri dengan frothingan yang bodo amat, yang penting muncul foam doang. Nah, mulai nggak diatur gitu. Cuman dari situ itu gue mulai ngerasain ya, dari si espresso pun ternyata dia wah kayak rasa loh. Iya. Tergantung balik lagi dengan biji apa yang dipakai, biji pakai. dari mana Iya. gitu. Biji yang sama, mesin yang sama, beda barista bisa beda rasa Bisa ya. beda rasa Bisa juga. beda rasa ya. Luar biasa. Segitunya ya kopi ya. Segitunya ya. Nah, makanya gue jadi makin jatuh cinta tuh di situ. Ternyata loh masih banyak hal yang gue nggak tahu gitu. Padahal yang gue tahu kopi ya simple, tinggal beli ke warung, sobek, kasih air panas udah. Nih. Jadi ya. Udah jadi. Kopi bungkusan ya kan. Kan kayak Starling yang pakai sepeda, ya kan. Ternyata itu. untuk kopi asli sendiri tidak seperti itu. Nah, seperti itu. Ya lu juga yang banyak racunin gua sih. Sampai akhirnya gue cinta kopi. Sampai bini gue bilang, wah kamu tuh dulu nggak segini sama kopi ya kan. Iya kan. Ya lu ke rumah gua waktu di Serang ya kan. Lu kan bawa waktu kopi. dulu pas nongkrong sama gue, lu pasti pesennya non kopi Iya. kalau misalkan nongkrong. Benar. Sekarang Mulai jadi punya kedai sih. Aduh. oh udah jangan, itu jangan dibahas di sini. Kita bahas kedai lu aja. Oke. Kali-kali mau dibahas juga. Kalau nggak ada lu nggak lahir tuh kedai. Ya, jadi ternyata ceritanya menarik juga. Dari lu suka kopi sendiri itu ada historinya ya. Ada historinya. Nah, pertanyaan gua sekarang adalah, ketika lu di situ mulai lu akhirnya mempelajari kopi itu sendiri ya, mempelajari lebih dalam, bahkan sampai lu mempelajari mengolah kopi lah ya, menjadikan itu sebuah minuman kopi. Itu berapa lama proses lu belajar sampai lu akhirnya menjadi benar-benar barista kerja di kafe gitu? Berapa lama ya? Awalnya sih yang pas dari tempat gua pertama itu emang nggak lama, cuman sekitar setengah tahun. Nah 2015 kalau nggak salah. 2015 di tempat tinggal gue yang di Bandung ada kedai baru dekat rumah. Nah, dari situ gue juga diajak teman sih. Di situ kan baristanya temannya teman gue. Oke. Dia ngajakin ke sana. Lu udah pernah nyobain belum yang namanya manual brewing, kata dia. Apaan tuh? Udah yuk ikut. Yang ya kalau sekarang rame-ramenya tuh disebut V60 lah. V60 ya. Atau filter. Nah, pas di situ datanglah ke sana. Gue ditawarin beans. Anehnya di situ, kok harus milih beans ya? Udah deh apa aja yang penting enak. Karena gue kan belum tahu nih. Temen gue udah request duluan Japanese yang asem, yang seger. Gue bodo amat gimana dibikininnya lah gitu kan. Pokoknya lebih ke intinya, ya udah lu bikinin gue gimana caranya gue bisa suka sama itu. Dan pas gue coba, kok unik ya, kok rame ya nih kopi. Makin keluar, gue disuruh nyobain tuh punya teman gue. Kok beda ya? Ini yang ngebedainnya apa? Gue nanya sama baristanya, biji kopinya juga udah beda. Oh gitu. Bengong gue di situ sambil minum dikit-dikit ngerasain. Anjir, ternyata emang gue masih belum ada apa-apanya.
Di saat itu lu ngerasa awam. Awam lagi gue, padahal udah tahu di Kemarin udah espresso, belajar gitu ya. ya. Oh jadi lu di Bandung tuh waktu pas zaman kuliah ya itu ya, berarti lu belajarnya espresso dulu, espresso base ya. Dari situ baru lu mulai kenal manual brew. 2015 akhir. 2015 aku udah lama juga, sekarang 2020, berarti lu di dunia perkopian ya lama juga ya. Lumayan alhamdulillah. Lama ya, itu kalau nyicil motor udah lunas. Udah kayaknya. udah dapat 2 ya. Wah, oke, jadi lu belajar manual brew di tempat yang kedua Di tempat yang kedua kalau bisa dibilang belajar atau baru ya, mengenal? cara-cara gue emang belajar ya dengan cara mengamati gitu. Enggak langsung banyak nanya awalnya, cuman lebih ke gimana caranya gue jadi penikmat yang baik dulu. Gue belajar buat bisa toleransi lidah gue gitu. Dengan kasarnya dia lebih ke tiap minggunya, tiap berapa minggu sekali pasti ganti beans, ganti roaster. Sempet nanyain, dia pasti ngerekomenin sesuatu beans yang menurut dia oke. Kadang gue juga agak tengil, gue minta yang gak direkomenin sama dia. Karena gue pengen tahu kenapa dia nggak ngerekomenin itu gitu kan. Dan ternyata ya pada fase dulu juga emang masih terlalu banyak orang yang suka dengan kopi filter tapi dengan dominasi rasa yang asem kebanyakannya. Ketika dia kurang asemnya pasti agak awet tuh si beans gitu. Nggak habis-habis. Iya. Memang mungkin banyak orang yang lebih senang asem pada saat itu ya. Oke, Gitu. jadi di sana lu mulai belajar. Lu balik ke Kuningan tahun berapa sih dari Bandung? 2016 berarti. 2016 itu udah mulai langsung ngurusin kopi. 2016 akhir mulai di kopi. 2016 akhir. Ya? 2016 awal gue lebih sering di kaki Gunung Ciremai. Oh iya, lu sering ke atas ya. Yuk di sana. Pas lagi kosong-kosongnya tuh, lagi enak-enaknya. Lagi santai-santainya, jomblo pula ya. Waduh, enggak sih kalau jomblo. Oh enggak, sorry. Laku dia laku. Ya udah aku dari dulu juga. Oh iya. Nah, cuma nikahnya doang yang telat. Ya, jadi pada saat lo mulai masuk ke kopi lagi setelah lo balik ke Kuningan di 2016 akhir. 2016 akhir, Itu Agustus kalau nggak salah. Agustus. Awalnya gimana tuh ceritanya lo akhirnya di sana gimana deh ceritain? Nah, pas balik ke Kuningan, gua nyobain buat ya nyari-nyari kedai kopi lah. Ya mungkin karena emang pada masa itu belum ada yang benar-benar proper dan lebih ke emang susah kita kalau mau belanja online juga kan gitu. Dengan ya harga yang lumayan pada tahun itu, terus kita harus beli dari luar dengan harga yang cukup lumayan gitu kan. Jadi gue lebih inisiatif, ya gue kalau punya duit beli biji sendiri. Gue ya di rumah untungnya punya hand grinder gitu kan. Ya udah masa bodoh tubruk aja. Tiap seminggu atau 2 minggu nggak habis, sisanya gue bikinin cold brew. Nah si cold brew itu yang gue pakai ngeracunin anak-anak. Awalnya anak-anak, lu bawa apaan sih? Kok anaknya tumbler banget sih? Mereka kan kayak gitu. Ini kopi apaan? Coba aja. Terus awal, wah ya biasalah lidah awam pasti bilangnya, kok pahit? Tapi ada asam-asamnya. Oke, nggak masalah. Makin sini, kok ganti-ganti nih. Dan ya ada beberapa temen gue yang dia ngikutin gitu loh. Kok perasaan tiap gue nyobain kopi botolan lu, kata dia, kok ada rasa-rasa yang beda ya, kata dia. Ya emang gue belinya beansnya nggak sama, kata gue. Ya otomatis ada rasa yang beda. Wah semenarik itu ya. Iya, makanya gue juga suka, kata gue kan di situ. Nah pas di akhir 2000 sebelum Agustus, berarti Juli, posisi gue lagi di atas. Teman gue nelpon, bro ada yang nyariin. Siapa? Gak tahu, dia katanya lagi butuh barista. Gue kan bukan barista, kata gue. Ya seenggaknya lu tau lah, paham sama kopi. Ya paham juga dikit-dikit, kata gue. Yaudah yang penting ini aja lah, ketemu aja dulu. Lu lagi di mana? Gue lagi di atas. Mereka nyamperin dah. Nyamperin ke atas, ngobrol-ngobrol. Nah temen gue yang itu ada tugas
dia lagi nge-manage salah satu kedai kopi yang mau buka kan gitu. Dia lagi cari barista.